Iya, Pak Sarwi. Ya, Iya, ada Pak. ada pengalaman nggak Pak Saud, aspek-aspek seperti ini? Jadi kalau masalah perpajakan, Pak, kami itu ada pengalaman di Timor Leste, Pak. Hmm. Jadi di Timor Leste itu eh, kami itu harus menggandeng eh, rekanan lokal, Pak, untuk apa? eh, Pengurusan pajak-pajak. Jadi dalam artian rekanan lokal ini adalah yang sebagai eh, kalau dibilang mediator atau seperti apa ya Pak ya, karena eh, Timor Leste ini negara masih baru gitu, sehingga at the end kami cukup berdarah-darah waktu itu Pak di Timor Leste karena terkait pajak Pak gitu. Jadi eh, mungkin kalau seperti dulu waktu di kami juga pernah di Oman Pak ya. Kalau di Oman karena mungkin sudah negara maju, lebih settle, sudah kami perhitungkan, jadi perpajakannya sudah lebih terbuka ya Pak ya. Tapi waktu itu di Timor Leste, mungkin kalau ada bapak-bapak yang lain pengalaman di sana Timor Leste agak cukup risky juga dari si pajak Pak. Mungkin itu pengalaman kami Pak Sarwi. Oke. Pak Salih barangkali mau nambah. Yang lain silahkan. Ada dari Adi, Pak Salim dulu. Saya boleh. Ya, oke, silakan Pak Edi Rianto dari dunia Iya, usaha. saya sangat menghargai dan juga apresiasi ini Pak Tamun ini kan jagonya ekspor ini kemana negara-negara yang kalau saya catat tadi mulai dari Afrika, eh, Middle East, kemudian Afrikanya juga belum, Pak. Amerika Selatan, Amerika Sentral Selatan, Asia, Middle East, luar Asia biasa, Selatan, Asia Tenggara. dan juga Caspian Sea ya Pak Iya, ya. betul. Jadi mungkin kalau ini kan anggota KPRI saling kerjasama, kalau mungkin bisa kerjasama itu bagus dan kita memahami itu bisa bersama-sama ke yang lebih besar gitu, Pak Samono. Ini kan memang untuk kerjasama gitu. Tetapi sebenarnya bagaimana sih Pak? Tadi Bapak bilang ikut pameran gitu, terus kemudian ada political network di masing-masing negara tertentu sesuai dengan itu. Tetapi sebenarnya seberapa berbahaya ya Pak. Misalkan kan itu ada Uzbekistan, Turkmenistan gitu. Jadi bertransaksi di wilayah-wilayah tersebut itu bagaimana Pak? Risikonya dari sisi trust, dari sisi payment dan sebagainya. Mungkin jauh ya Pak. Terima kasih. Izin menjawab. Terima kasih Pak Langsung Edi. aja Pak Darmono. Langsung ya. Ya, Jadi kalau kami selama ini, Bapak, klien wajib membayar pakai LC. wajib. Wajib. Jadi delivery time dihitung sejak LC dibuka. Terutama untuk negara yang currency tertutup. Karena untuk currency tertutup, Menteri Keuangan tuh boleh membuka LC, memerintahkan bank untuk membuka LC setelah dapat dekret dari Presiden. Gitu kan. Baru, jadi katakanlah LC dibuka 6 bulan untuk 1 tahun. Ya kita nanti kerjanya setelah LC-nya dibuka, Pak. Oke. Meskipun kontraknya sudah kita tanda tangani. Jadi di kontraknya ditulis bahwa delivery time day one-nya, D1-nya adalah setelah LC open. Gitu. Dan kebetulan juga kami ya Pak, kalau kami berpartner dengan partner lokal, itu currency-nya langsung dipisah. Currency-nya dipisah, mereka dengan Manat atau dengan TND atau dengan Taka kan gitu kan, dengan mata uangnya masing-masing. Yang currency US dollarnya langsung ke kami. Dan pembayaran selalu terpisah. Jadi tidak perlu membuka escrow account. Nah, Gitu. ini barangkali ini bisa saya sebagai moderator ingin menanyakan juga, kira-kira LCS yang belum lama ini diluncurkan oleh pemerintah, local currency settlement itu kira-kira bermanfaat nggak Pak untuk eh, perusahaan-perusahaan EPC ini di dalam melakukan transaksi di berbagai negara yang ya misalnya di sekitar ASEAN dulu, kemudian di
Middle East dan seterusnya gitu. Karena sudah ada mekanisme itu kan, local currency settlement. Silakan, barangkali siapa? Pak Edi dulu atau Pak Darmono dulu atau Pak Fian? Kami belum pernah, Pak. Kami nggak Kami bisa. juga belum pernah, Pak. Jadi katakanlah tender di Thailand dibayar pakai baht Ya. itu kan belum pernah, Pak. Belum pernah kita pakai Belum USD. Belum pernah ya itu? Belum pernah. Belum, Pak. Nah, ini barangkali nanti Pak Es itu perlu tuh. Kita perlu nyari Iya. narasumber khusus karena mereka itu mengklaim dalam hal ini Kementerian Keuangan itu LCS, skema LCS atau local currency settlement itu akan sangat membantu perusahaan-perusahaan nasional yang mulai banyak bertransaksi cross border gitu loh, baik untuk barang maupun jasa. Itu local currency settlement, bahkan itu mungkin sudah ada undang-undangnya rasanya itu, undang-undang tentang local currency settlement. Jadi kalau kita dapat kontrak dari Malaysia dibayar ringgit gitu mau ya, Pak? Iya, justru didorong ke arah situ. Justru didorong ke arah situ, Pak Darmo. Masalahnya kan pembelanjaan kita kadang US dollar, Pak. Kita jadi loss gain atau profit gain. Nah, Dari- itu persoalan lain. Tapi paling tidak pemerintah itu sudah memfasilitasi perusahaan Indonesia yang mau melakukan transaksi secara cross border dengan berbagai negara sahabat lah gitu loh, kira-kira gitu. Ya. Belum ini menyangkut negara-negara yang agak sensitif, yang kena ban dari Amerika atau mana gitu, itu lain lagi. Kalau itu persoalannya udah geopolitik gitu, Pak. Ya, barangkali ada yang kadang negaranya tidak kena ban, Pak. Cuma karena close currency, mereka Ya. punya vehicle mungkin di Dubai atau di mana sehingga pembayaran dilakukan melalui bank di Dubai, Pak, gitu, Pak. Jadi kadang negara kan punya strategi kan, karena yang close currency itu mereka memparkirkan US dollarnya semuanya tidak di negaranya, tapi di negara tertentu yang bisa dipakai mereka untuk melakukan transaksi gitu. Seperti kami yang saat ini tender di Turkmenistan, Pak, itu kalau sampai kami menang pembayaran dilakukan bank di Dubai. Ya. Ya, Ini. Tapi dengan LC ya, Pak Stonan, tetap ya? dengan LC, Pak. Kalau Meskipun tidak dengan LC LC. seperti tadi Pak Fian sampaikan, nagihnya lebih besar, effortnya lebih besar biaya daripada tagihannya kan gitu. Iya, baik. Ya. Karena kami tidak pernah punya masalah payment, Pak, sejauh ini. Kami dari tahun 97 sampai saat ini udah 27 tahun, payment kami secure. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit agak mengarah ke hulu ya, bagaimana seperti perusahaannya Pak Darmono, IKL, itu mulai banyak agresif keluar lah, kira-kira gitu. Itu sebetulnya, ini correct me if I'm wrong, Pak Darmono ya. Ya. Itu rasanya mencoba meleverage relasi IKL sebelumnya dengan Entrepose, sementara Entrepose itu notabene perusahaan Perancis, dan sebagai perusahaan Perancis itu punya captive market juga klien dari perusahaan Perancis total. Kira-kira seperti itu pengamatan yang cukup valid nggak, Pak Darmono? Pemahamannya saya luruskan, Pak. Jadi tahun dari 81 sampai dengan tahun 2010 Ya. itu PT Istana Kalau adalah 100% PMDN. Oke. Terus kemudian dengan kemudian kan pemiliknya tadinya sahamnya kan Pak Damron ya. Ya. Yang orang bule Prancis itu kebetulan tadinya saham dimiliki oleh saudaranya di sini. Nah, begitu beliau menjadi pemiliknya, akhirnya IKL menjadi perusahaan swasta nasional di mana saham domestiknya lebih kecil kan gitu kan. Begitu Pak Damron pensiun di tahun 2015, itu Entrepose baru masuk, Pak. Dan Entrepose numpang pasarnya IKL, bukannya kami ikut pasarnya Entrepose. Oh, iya, jadi karena on the other way around ya. Jadi dia beli IKL karena ingin masuk ke pasar-pasar IKL. Sehingga karena dengan IKL dia bisa dapat proyek di Bangladesh, dia bisa dapat proyek di Turkmenistan. Karena Entrepose kan grupnya besar, Pak. Sehingga dia bisa dengan diversifikasi departemennya mereka bisa masuk. Kebalik, Pak, IKL yang membawa mereka ke pasar-pasar tradisional kami. Ya. Nah, tapi bisa juga
Entropos Divi yang lain menjadi klien kami. Begitu kalau divisi apanya ada project di mana dapat project LNG di Rusia kan gitu kan. Kami dapat skop kecilnya gitu. Yang apa sehingga tim kami dibawa ke Perancis untuk mengerjakan proyek mereka gitu, Pak. Ya. Ya. Jadi Ya. IKL malah dibeli untuk dorong market mereka, Pak. Gitu. Ya. Nah, sebetulnya saya tadinya berharap kalau misalnya dari anggota Gapendri ini ada yang dari Rekin gitu, karena Rekin itu dulu sepengetahuan saya itu banyak berkiprah di regional kan, di Brunei, di Malaysia, di Vietnam, dan seterusnya gitu. Tapi belakangan ini mandek gitu loh, karena waktu itu Rekin itu mampu meleverage hubungannya dengan misalnya Toyo dan seterusnya gitu loh. Nah, sekarang ini peran Rekin ini agak termarginalkan lah kira-kira gitu loh. Nah, ini kan sebetulnya kan juga satu hal yang nanti kita menjadi tugas kita bersama juga pada saat misalnya Pak Es atau pengurus Gapendri bertemu dengan pejabat di Kementerian Perindustrian atau Perdagangan dan seterusnya gitu. Atau mungkin yang lain bisa memberikan pencerahan mengenai hal seperti itu. Izin Pak Sarwi. Ya, silakan Pak Saud. Ya Pak, saya sebenarnya sekali mendengar paparan Pak Edi sama Pak Dar ya. Saya secara personal juga. Mungkin dari Mikrofonnya, pengalaman Pak malah Saud. jangan pakai itu Pak, jangan Kenapa? pakai earphone. Ya, jangan pakai. Pakai gitu. Nah, lebih enak nggak pakai earphone, Pak. Tes. Bagus. Ya. Ya, lebih saya- bagus. Saya ulangi Pak ya. Jadi saya terima kasih tadi paparan Pak Edi dan Pak Darmono. Sebetulnya kami jika misalkan ke depan Pak Edi atau Pak Darmono dan bapak-bapak yang lain mungkin ada opportunity di luar, kita ditawarin boleh Pak. Jadi kita Ini Ya. bagus nih. Bagus. sebenarnya kami BUMN sebetulnya kan saya secara personal juga sudah pernah bekerja di luar itu tahun 2010 di Oman waktu itu, walaupun bukan oil and gas Pak ya, kita bikin mall. Tapi sekarang lebih banyak dalam negeri Pak. Nah, mungkin kalau misalnya ke depan Pak Edi, Pak Darmono ada peluang-peluang kami dari karya-karya ini diajak bicara. Insya Allah siap Pak. Itu aja Pak Dar, Pak Edi. Makasih Pak. Pak Saud, Mungkin terima bisa jawab kasih. langsung, Pak. Langsung. Jadi kalau Uzbekistan itu civil company boleh bawa dari negara manapun juga. Civil company. Ya, boleh. Gitu ya. Gitu. Oh, oke. Karena kami pernah ngajak Jaya Konstruksi Group ke Uzbekistan kan gitu kan. Jadi kalau yang lain-lainnya Pak, itu mandatori lokal Pak. Kami harus menggandeng mereka. Meskipun porsinya hanya 10% Kak, atau 20%, itu konstruksi sipil harus lokal. Sehingga itu yang membatasi kami untuk hanya sekedar engineering, procurement, supply, dan supervision. Karena konstruksinya dilakukan oleh partner kami. Untuk mechanical-nya, untuk sipil, untuk tangki, untuk pipa, dilakukan oleh partner lokal kami. Demikian Pak. Terima kasih. Makasih Pak Dar. Jadi, maksudnya Pak Darmono itu dieksplor, kata Pak Saud. Dieksplor. Ya kami pengen mencoba itu Pak. Karena kan kadang gini loh Pak. Karena lokal partner mentang-mentang diwajibkan, itu harga mereka mahal Pak. Oh. Itu harga mereka kadang tidak. Tapi karena klien mensyaratkan begitu, quote unquote mungkin kadang mohon maaf ya ada kepentingan klien terhadap lokal partner itu kan gitu ya. Kami Ya. harus terima gitu loh Pak. Iya. Maka tadi saya ceritakan kami pernah mengajak Jaya Konstruksi untuk ke Uzbekistan. Kami tender bareng di sana, jalan bareng di sana pernah. Karena negaranya mengizinkan. Iya, Kalau seperti yang pasar yang kami masukin lain-lainnya tidak Pak. Mereka harus lokal partner. Demikian. Terima kasih. Ya. Dari para peserta barangkali ada yang sudah memiliki lesson learn gitu, karena sekarang nampaknya perusahaan-perusahaan engineering dari Cina, termasuk equipment manufacturer, itu kan mulai makin nyata itu kehadirannya di NKRI. Nah itu ada yang bisa take advantage itu Bang? Enggak. Silakan. Mungkin ada pengalaman terutama misalnya dari Adikarya atau dari yang lain gitu.
supaya porsi kita makin signifikan lah, kira-kira gitu. Mungkin yang sering kalau ada Hutama Karya Pak, mungkin kan punya pengalaman Ya, Hutama Karya. Huta Kalau Kamar. ada, ya nggak ada ya. Mungkin sudah ya, Pak. Sudah jam 4 Pak. Kalau memang nggak ada, ini sudah jam 4, ya barangkali sudah waktunya untuk kita akhiri fokus group discussion sore hari ini. Saya secara pribadi sebagai moderator, mohon maaf kalau ada lebih kurangnya. Nanti kalau kesimpulan dan seterusnya rasanya harus menuangkannya, Pak. Perlu mikir lagi juga ini. Nggak bisa mencongak ini. Jadi saya kembalikan kepada Pak Agung.